Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 3A, selamat berjumpa kembali dengan Bu Nur. Pada pagi hari ini, Senin 5 April 2021, kita akan belajar lagi bersama Bu Nur mata pelajaran Quran Hadis. Untuk itu anak-anak di pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak sudah siap semuanya ya? Tentu saja ya. Semoga kalian semuanya sehat. Nah, kita akan lanjut anak-anak. Sekarang kalian perhatikan di layar Bu Guru. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang lafal surah Al-Ikhlas, kemudian terjemahan surah Al-Ikhlas. Pada pagi hari ini kita akan belajar penjelasan surah Al-Ikhlas. Nah, nanti pada penjelasan surah Al-Ikhlas ini, nanti kita akan belajar nama surah dan artinya, jumlah ayat surah Al-Ikhlas, serta isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Oke, anak-anak siap semuanya? Iya, kita lanjut ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pembelajaran kita, mari kita baca lagi bersama-sama Bu Guru Quran Surah Al-Ikhlas dan terjemahannya. Kita ulang ya. Oke, kita mulai dari ta'awud dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terjemahannya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tiada beranak dan tidak pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, terjemahan dan surahnya sudah kita baca. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke. Nah, kita lanjut ya. Iya, sekarang ayo pahami. Nah, ayo memahami kandungan surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran berada pada nomor urutan yang ke-112. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan sesudah surah An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas yang artinya suci atau murni karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu esa atau tunggal, bukan satu, bukan dua, dan tidak berbilang. Artinya mengapa bukan satu? Karena satu termasuk bilangan. Allah itu tidak berbilang, tapi Allah itu esa atau tunggal. Oke, kita lanjut lagi. Iya. Nah, adapun isi pokok dari surah Al-Ikhlas. Ini isi pokoknya ya anak-anak ya. Nah, yang pertama, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ahad, artinya esa atau tunggal. Kita harus mentauhidkan atau mengesakan Allah dari segala kesyirikan. Oke, lanjut. Nah, menolak segala macam kesyirikan artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat yang lain. Adapun orang yang berbuat menyekutukan Allah itu disebut syirik. Nah, sekarang kandungan berikutnya yang nomor 3. Nah, ini ya anak-anak ya. Yang nomor 3, kandungan surah Al-Ikhlas. Orang yang syirik atau menyekutukan Allah itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia itu ahli ibadah atau ahli zikir. Berikutnya yang nomor 4.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua atau tidak diperanakkan. Ya, jadi tidak diperanakkan itu artinya anak dari seseorang, berarti mempunyai orang tua. Jadi Allah tidak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kandungan surah Ikhlas yang nomor 5 adalah dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, baik itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, yang pertama surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. 2. Surah Al-Ikhlas termasuk golongan surah-surah Makkiyah. 3. Surah Al-Ikhlas berada pada nomor ke-112. 4. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan sesudah surah An-Nas. Yang kelima, Al-Ikhlas artinya suci atau murni, karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah. Allah itu esa atau tunggal, bukannya berbilang. Oke, kita lanjut. Nah, adapun pokok-pokok surah Al-Ikhlas itu pokok-pokoknya adalah penegasan tentang kemurnian keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan. Yang kedua, menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak dan tidak punya orang tua dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Nah, musyrik artinya menyekutukan Allah dengan benda-benda yang lain. Maksudnya, orang yang mempunyai kepercayaan atau mempercayai kepada zat lain, kepada benda lain yang memiliki kekuatan seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Karena semua yang ada di bumi ini, bumi dan seisinya, langit dan seisinya itu ciptaan Allah. Nah, sekarang selesai pembelajaran kita anak-anak pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.